Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zoki Andriano dengan NIM 31211032 dari kelas TI 21A3. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Public Speaking dan Negosiasi dalam Manajemen Proyek Teknologi Informasi. Video ini akan menjadi 3 bagian, yaitu pembahasan teori, praktik dalam bentuk dialog antara Project Manager dengan Owner, dan resume. Teori ini diambil dari buku yang berjudul Persuade yang ditulis oleh Andres Lares, Jeff Cochran bersama dengan Shawn Dijen PhD. Dalam buku ini terdapat prinsip etis untuk mempengaruhi atau membujuk, yaitu beneficence atau pendekatan dan pengaruh dengan niat memberikan manfaat kepada orang lain dan tidak merugikan. Selanjutnya, responsibility yaitu kewajiban untuk setia serta melakukan sesuai dengan apa yang telah dikatakan. Integrity yaitu dedikasi untuk menggunakan akurasi dan kejujuran dalam presentasi. Justice atau rasa keadilan di balik hasil atau tujuan. Dan respect yaitu setiap orang memiliki hak atas privasi dan untuk pilihan sendiri tanpa ada pemaksaan atau manipulasi. Selain itu, buku ini juga membahas 3 elemen persuasi retoris yang merupakan dasar bagi banyak model yang sering digunakan, yaitu yang pertama adalah ethos, adalah tentang kredibilitas dan karakter seseorang. Pathos adalah tentang menarik emosi audiens, dan yang terakhir adalah logos, yaitu tentang penggunaan logika dan alasan. Buku ini juga membahas tentang kredibilitas. Kredibilitas adalah mengacu pada kualitas atau kekuatan untuk dipercaya dan dapat dipercaya. Nah, kredibilitas ini bisa didapatkan dari hasil kepercayaan dan keahlian. Adapun hal non-verbal yang dapat dilakukan untuk mendapatkan kepercayaan seperti perhatikan lawan bicara, pertahankan kontak mata, tersenyum, lalu cerminkan bahasa tubuh yang lain. Berikut ini adalah praktik dari teori yang telah dipelajari dalam bentuk dialog antar manajer project dengan owner. Ini dia videonya. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Ya, terima kasih Pak telah menyempatkan waktu untuk bertemu dengan saya sebagai project manager. Saya sangat bersemangat untuk membahas tentang project aplikasi rekam medis untuk rumah sakit ini. Selamat pagi. Terima kasih juga sudah datang. Saya juga berharap proyek ini dapat segera berjalan untuk memudahkan pelayanan di rumah sakit kami. Baiklah, jika begitu Pak, sebelumnya saya ingin mengetahui dan memahami tentang kebutuhan apa saja dan ekspektasi Anda terhadap proyek ini. Bisa Anda jelaskan lebih detail terkait fitur-fitur utama yang Anda ingin terdapat pada aplikasi ini? Kalau dari kami ini sangat membutuhkan sistem yang dapat menyimpan sebuah data seperti data pasien, data dokter, data poliklinik, data obat, dan rekam medis. Itu dapat digunakan dengan mudah oleh staf-staf kami untuk mengakses data dengan cepat dan mudah. Terima kasih atas penjelasannya Pak. Saya akan menjelaskan terkait waktu dan biaya yang dibutuhkan dalam pembuatan aplikasi ini. Nah, jadi untuk pengerjaan, waktu yang dibutuhkan adalah sebanyak 5 bulan dengan jumlah biaya yang dibutuhkan total adalah 150 juta rupiah. Baik Pak, jadi untuk tahapan pembuatan dari aplikasi ini yaitu adalah terbagi menjadi 5 tahap. Yang pertama adalah tahap inisiasi, di mana pada tahap ini kami akan melakukan pembagian tugas kepada programmer kami. Selanjutnya adalah tahap planning, di mana tahap planning ini adalah kami akan merencanakan terkait waktu pengerjaan, biaya yang dibutuhkan, selanjutnya seperti pembelian alat-alat untuk hardware, lalu kebutuhan software apa saja yang dibutuhkan. Nah, pada tahap selanjutnya kami akan melakukan proses eksekusi, di mana eksekusi ini seperti pemasangan hardware dan instalasi software. Selanjutnya adalah tahap monitoring, di mana tahap monitoring ini adalah tahap untuk melihat apakah proyek ini berjalan dengan baik dan monitoring terhadap waktu dan biaya pengerjaan. Dan tahapan yang terakhir adalah tahapan penyerahan, di mana kami akan melakukan penyerahan terhadap rumah sakit ini. Dan waktu yang dibutuhkan untuk proyek ini adalah sekitar 5 bulan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan adalah 150 juta rupiah. Baiklah, kalau begitu saya harap sistem ini bisa digunakan dalam waktu 5 bulan. Saya akan mengalokasikan sekitar 150 juta rupiah untuk proyek ini. Baik, saya akan melakukan usaha semaksimal mungkin untuk keberhasilan proyek ini. Untuk mengenai anggaran, saya akan memastikan proyek ini dapat diselesaikan dalam batas tersebut dengan tetap menjaga kualitas. Saya mungkin perlu membahas dengan Anda terkait fitur-fitur yang sesuai dengan anggaran agar aplikasi yang dibuat sesuai. Jadi mari kita bahas terkait fitur apa saja yang Anda inginkan. Saya perlu tahu apakah ada prioritas tertentu seperti fitur-fitur yang disebutkan tadi.
Untuk prioritas utama saya itu mungkin dari pencatatan dan akses rekam medis yang akurat dan cepat. Baik, saya akan mulai fokus terhadap fitur utama yaitu pencatatan dan akses rekam medis. Saya juga ingin memastikan bahwa staf di rumah sakit ini akan merasa nyaman ketika menggunakan sistem baru ini. Jadi kami akan melakukan pelatihan terhadap staf serta mendengarkan jika ada keluhan atau masukan. Ya, pelatihan sangat diperlukan. Staf saya perlu familiar dengan sistem baru ini agar bisa digunakan secara maksimal saat hari pertama. Baik, saya akan menyertakan sesi pelatihan dalam rencana implementasi. Saya bisa mengadakan beberapa sesi pelatihan secara intensif sebelum aplikasi ini diluncurkan. Saya juga ingin menambahkan berdasarkan pengalaman saya dengan implementasi sistem serupa di rumah sakit lain. Anda bisa mengharapkan efisiensi waktu dan tempat yang signifikan. Dengan efisiensi ini, layanan rekam medis menjadi lebih cepat dan akurat, yang akan meningkatkan kepuasan pasien. Itu sangat mengembirakan. Apakah ada estimasi konkret mengenai efisiensi ini? Baik, berdasarkan perhitungan saya, rumah sakit Anda bisa mendapatkan keuntungan hingga Rp255 juta dalam setahun. Keuntungan ini berasal dari pengurangan waktu tunggu pasien, efisiensi ruang penyimpanan fisik, dan peningkatan jumlah pasien yang dilayani karena proses administrasi yang lebih cepat sehingga pasien lebih terpuaskan. Angka tersebut sangat menarik dan sejalan dengan tujuan saya untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan. Ini akan menjadi nilai tambah yang besar bagi saya. Jika tidak ada pertanyaan lain, saya akan menyusun proposal resmi berdasarkan diskusi hari ini dan mengirimkannya kepada Anda dalam waktu 1 minggu. Apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan? Untuk saat ini sudah cukup, tidak ada. Saya tunggu proposalnya. Terima kasih atas waktu dan penjelasannya. Terima kasih kembali, Pak. Saya akan segera menghubungi Anda dengan proposal secara detailnya. Kalau gitu, saya pamit. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Terima kasih, Pak, atas pertemuannya. Dari dialog yang barusan kita saksikan, dapat dilihat bahwa Project Manager telah mengaplikasikan teori yang didapat pada buku ini. Misalnya adalah beneficiency, terdapat pada scan berikut. Saya juga ingin menambahkan berdasarkan pengalaman saya dengan implementasi sistem serupa di rumah sakit lain. Anda bisa mengharapkan efisiensi waktu dan tempat yang signifikan. Dengan efisiensi ini, layanan rekam medis menjadi lebih cepat dan akurat. Di sini diperlihatkan bahwa manajer proyek menawarkan aplikasi yang membawa manfaat bagi semua pihak, yaitu bagi project manager dan bagi owner rumah sakit. Dalam scan ini juga dijelaskan tentang responsibility dan integrity, di mana sang project manager mengatakan bahwa proyek ini akan berjalan sesuai dengan waktu dan biaya yang telah ditentukan. Baik, saya akan melakukan usaha semaksimal mungkin untuk keberhasilan proyek ini. Untuk mengenai anggaran, saya akan memastikan proyek ini dapat diselesaikan dalam batas tersebut dengan tetap menjaga kualitas. Dalam scan ini dijelaskan tentang respect, yaitu ketika pihak owner merasa teryakini hingga akhirnya mengambil keputusan untuk bekerja sama. Baiklah, kalau begitu saya harap sistem ini bisa digunakan dalam waktu 5 bulan. Saya akan mengalokasikan sekitar Rp150 juta untuk proyek ini. Selain itu juga, dalam scan ini diperlihatkan etos, patos, dan logos, di mana sang project manager menjelaskan tentang dia berhasil menjalankan proyek serupa di rumah sakit lain, hingga hal tersebut membawa ketertarikan bagi owner. Dan yang terakhir, manajer proyek melakukan hal non-verbal yang digunakan untuk mendapatkan kepercayaan seperti memperhatikan lawan bicara, mempertahankan kontak mata, tersenyum, dan melakukan gerakan bahasa tubuh yang lain. Jadi kesimpulannya adalah, manajer proyek telah mempraktikkan sesuai dari teori yang ada pada buku Persuade ini. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.